Halo teman-teman, hari ini aku mau panen beberapa jenis buah-buahan. Ada juga durian jumbo seberat 6,5 kg. Pertama, aku mau petik buah alpukat. Alpukat ini benar-benar gede banget. Satu buah aja bisa berukuran sampai 2 kg. Pohonnya pendek tapi buahnya banyak banget, sampai-sampai harus ada penyangga di setiap dahan agar tidak patah. Karena belum ada waktunya panen semua, jadi aku hanya petik 2 buah aja teman-teman. Akhir-akhir ini pohon buah naga yang ada di kebun banyak yang terserang hama. Buahnya jarang ada yang mulus dan kadang pecah juga. Ini rencananya mau diganti yang baru teman-teman. Ya harus nunggu setahun lagi nih baru bisa metik lagi. Tapi walaupun buahnya nggak maksimal gini, rasanya tetap enak dan bisa dibilang hampir nggak ada perbedaan. Aku petik beberapa biji aja ya, sisanya aku bagikan ke teman-teman. Di tahun ini durian sangat melimpah teman-teman. Selain durian lokal, durian kane juga lagi berbuah dan saat ini memang waktunya panen. Bagi yang belum tahu, durian kane bisa berukuran jauh lebih besar daripada durian lokal. Harganya cukup mahal, sekitar 40-50 ribu per kilo. Aku dapat satu biji berukuran hampir 7 kg. Selanjutnya petik buah jeruti. Ini nggak seperti buah jeruti yang biasa aku petik. Kalau yang ini berukuran lebih kecil, tapi untuk rasanya kadang lebih enak. Apalagi kalau sudah benar-benar matang. Rasanya segar dan cocok banget dimakan di siang hari ketika cuaca panas. Lanjut petik mangga irwin. Mangga jenis ini sangat menarik karena memiliki kulit yang berwarna ungu kemerahan di sebagian besar sisinya. Tapi karena sekarang masih sering hujan, jadi aku harus pandai-pandai milihnya. Karena memang rentan rusak terkena lalat buah sama seperti jambu dan belimbing. Hanya beberapa aja yang bisa dipetik karena yang lain masih sangat mudah. Aku cuma dapat 2 biji aja dan satunya sudah matang. Lanjut jalan lagi, aku melewati padang savana yang sangat luas. Karena ada buah sirsak yang matang, jadi aku petik-petik aja. Buah sirsak ini nggak pernah dipetik sampai pada berjatuhan dan menjadi santapan kelelawar. Padahal buah sirsak juga kaya manfaat bagi tubuh. Ya, karena di sini banyak macam buah, jadi yang diminati hanya beberapa buah tertentu. Selanjutnya petik buah malaka. Di sini buah malaka dianggap sebagai buah liar karena memang rasanya yang asam dan memang jarang dikonsumsi. Daun malaka sekilas mirip dengan daun asam. Dan mungkin banyak yang tidak tahu kalau buah ini memiliki manfaat sebagai pencegah kanker, menurunkan gula darah, dan beberapa manfaat penting lainnya. Masih berlokasi di pinggiran hutan, aku juga melihat anggur hutan lagi berbuah. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau anggur hutan ini mirip dengan anggur pada umumnya. Tapi buahnya berukuran kecil dan berbuah banyak dalam satu tandan. Buahnya juga kadang hampir menyentuh tanah karena pohon anggur hutan tidak bercabang banyak. Kalau matang warnanya merah gelap, dan kalau telah diambil akan dimakan monyet dan burung. Wah, wadah aku terisi penuh dengan beberapa buah enak dan unik. Yuk saatnya kita review, dimulai dari buah malaka. Kalau dimakan langsung rasanya sangat asam. Aku belum tahu cara ngolahnya gimana. Sekali lagi videonya aku tag sebelum puasa ya, biar teman-teman gak salah paham. Kalau anggur hutan memang ada rasa manis, tapi makannya cukup beberapa biji aja ya, karena buah ini cukup gatal di tenggorokan. Tapi balik lagi, yang namanya buah liar maklum aja ya. Karena sudah makan buah kecut, aku imbangi dengan buah yang manis. Buah naga kalau matang di pohon rasanya manis dan segar. Kebanyakan yang aku lihat di lapak buah banyak jual buah naga yang sudah layu dan rata-rata kurang manis. Tapi nggak semua ya. Lihat nih isinya, kelihatan segar dan rasanya manis. Oh iya, semakin besar ukuran buahnya rasanya akan semakin manis teman-teman. Nah, kalau buah sirsak rasanya tergantung dari jenisnya. Ada yang kecut, sedang, dan ada yang manis. Kalau yang ini rasanya sedang ya, nggak terlalu manis tapi rasanya masih enak. Aku suka banget kalau dibuat jus, apalagi ditambah biji selasih. Kalau jeruk Bali nggak ada yang benar-benar manis, karena memang sudah khasnya. Kalau yang belum pernah makan jeruk Bali, pasti rasanya akan dominan pahit, karena memang jeruk ini juga ada rasa pahitnya. Tapi kalau sudah terbiasa, maka rasa pahitnya akan hilang menyisakan rasa manis dan asam. Oh iya, jeruk Bali ada 2 jenis, ada yang isi merah dan isi putih. Tapi yang isi merah menurut aku lebih enak dan manis. Kalau menurut teman-teman gimana? Tulis di komentar ya. Seperti yang aku bilang, buah mangga irwin rentan terkena lalat buah. Setelah aku kupas, ternyata buahnya rusak. Ya, rugi dong. Akhirnya kita sampai di buah terakhir, yaitu buah durian. Langsung kita buka ya. Kalau jenis durian ini bukannya cukup sulit, karena nggak ada belahan di bagian ujung buahnya seperti durian lokal. Jadi durian ini walaupun disimpan beberapa hari masih awet ya. Lihat nih, isinya gede banget kan dan warnanya kuning pucat. Kalau untuk rasa selagi matang di pohon pasti manis dan enak. Tara, buah durian jumbo sudah siap untuk disantap. Ada yang mau? Durian kane memang enak dan manis, isinya tebal dan bijinya kecil. Tapi juga ada kekurangannya, yaitu rasanya nggak pekat seperti durian lokal. Jadi rasa khas duriannya kurang dapet. Tapi tentu saja rasanya tetap enak dan bikin ketagihan. Karena siapa sih yang nggak suka durian? Di sini ada yang nggak suka durian? Karena aku juga pernah lihat beberapa orang yang nggak suka aroma durian. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!
Halo teman-teman, hari ini aku mau petik 9 jenis buah-buahan segar. Ada black sapote juga loh. Kemudian buahnya akan aku review satu persatu. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau ke kebun melon dan semangka. Ini jenis golden melon atau melon emas. Aku mau petik dan pilih yang sudah benar-benar kuning agar lebih manis. Dari penanaman hingga masa panen gak butuh waktu lama, hanya sekitar 2-3 bulan aja. Begitupun dengan semangka. Aku hanya petik 2 buah aja teman-teman. Masih di lokasi yang sama, aku lanjut petik semangka. Karena perawatannya kurang, jadi buahnya juga kurang maksimal. Tapi kalau untuk rasa tetap manis ya. Ini jenis semangka merah. Kalau semangka kuning biasanya lebih lonjong. Perawatan semangka lebih mudah daripada melon. Bahkan walaupun tumbuh liar bisa berbuah juga asal kebutuhan air tercukupi. Wah, melon dan semangkanya kelihatan segar dan manis. Kedua buah ini sama-sama mengandung banyak air. Selanjutnya, aku mempetik jambu Jamaika. Biasanya jambu jenis ini rasanya hambar. Tapi karena sekarang lagi musim panas, rasanya lumayan manis dan lebih sedikit kandungan air. Warnanya juga cantik, berwarna merah terang. Di daerah aku, harga jambu Jamaika kisaran 10-15 ribu per kilo. Tapi kadang di daerah tertentu sangat sulit menemukan jambu Jamaika. Aku hanya petik beberapa buah aja teman-teman. Nah, tumben-tumben nih petik buah black sapote. Mungkin banyak di antara teman-teman yang penasaran seperti apa rasanya. Oh iya, buah black sapote berasal dari negara Meksiko. Jadi nggak heran kita jarang menemukan buah ini. Dan uniknya dari mulai berbunga sampai matang di pohon membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Wah, ini sih usia kita di dalam kandungan teman-teman. Pepaya ini aku tanam sekitar 1 tahun lebih dan baru berbuah sekarang. Memang lama banget karena tanahnya keras dan berbatu. Jadi kondisi tanah juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan percepatan buah pada tanaman. Selanjutnya petik buah jeruk. Ini benar-benar gak keurus sampai banyak yang berjatuhan. Padahal kalau dipupuk dan disiram buahnya bisa lebih bagus dan lebat. Tapi karena pohonnya udah tua juga, jadi tahun depan akan dilakukan penanaman ulang. Di daerahku jarang banget kebun jeruk jenis ini. Lebih dominan ke jeruk Bali atau buah jeruti. Lihat nih tanda-tanda pohon jeruk tidak terawat. Kulit buahnya mengkeriput seperti ini teman-teman. Karena buahnya lagi lebat gini, sayang kalau nggak dipetik. Di sini jambu air kalau berbuah nggak tanggung-tanggung. Dalam satu dahan buahnya sampai ratusan. Pecinta rujak pasti mulai gelisah nih lihat jambu air sebanyak ini. Menjelang musim hujan, berbagai jenis jambu memang lagi pada berbuah. Selanjutnya petik buah anggur. Di sini yang baru berbuah hanya 2 jenis aja. Nanti di bulan September hingga Desember baru bisa menikmati semua jenisnya. Banyak teman-teman yang bertanya masalah anggur yang sulit berbuah. Menurut aku faktor pertama mungkin karena suhunya. Anggur tidak bisa berbuah di daerah dingin. Kalau berbuah juga nggak akan maksimal. Kemudian pemangkasan juga harus rutin untuk pembuahan, penyiraman, dan pemupukan juga sangat penting. Aku petik 4 tangkai aja teman-teman. Nah ini nih yang lagi musim sekarang, yaitu buah stroberi. Buahnya berukuran cukup besar dan rasanya juga ada manisnya. Stroberi ini ditanam pada ketinggian sekitar 1000 mdpl. Jadi suhu di sini dingin banget, apalagi di malam dan di pagi hari. Kalau ke Lombok harus mampir nih di desa Sembalun buat metik stroberi. Selain itu pemandangannya luar biasa indah. Pastinya sebagian besar udah pada tahu gimana sensasi liburan ke Sembalun. Wah lihat nih, stroberinya cantik banget. Menambah warna cerah pada buah yang aku petik hari ini. Yeay, ini dia 9 jenis buah segar hasil petik langsung dari pohon. Yuk kita review. Dimulai dari buah stroberi. Rasanya fresh dan lumayan manis. Dimakan langsung ataupun dibuat jus enak banget. Segar deh pokoknya. Lanjut kita cicip buah anggur. Yang kuning dulu ya. Rasanya beneran manis dan enak. Kalau yang merah aromanya lebih wangi, tapi yang kuning lebih manis. Entah kenapa aku jarang banget nemuin jambu Jamaika yang busuk. Kalau jambu air ataupun jambu biji rentan banget terkena lalat buah dan ada ulat-ulat kecil. Kalau jambu Jamaika bisa dibilang cukup kebal dengan lalat buah. Nah kalau jambu ini harus dicek dulu. Tapi yang ini juga aman-aman aja ya, karena nggak pernah kena hujan. Nah sekarang kita cicip gimana rasanya jeruk yang nggak terawat. Masih sama nggak ya? Dari segi tekstur lebih keras dan isinya juga berwarna kuning pucat. Rasanya sih nggak kecut ya, cuma lebih ke hambar aja teman-teman. Menurut aku salah satu buah yang paling mudah dirawat adalah pepaya. Hanya bermodalkan lahan dan air sudah pasti akan berbuah. Kalau buah melon di VT sebelumnya aku pernah panen beberapa jenis. Sebenarnya untuk rasa nggak jauh beda ya apapun jenis melonnya. Yang membedakan hanya sedikit aroma, tingkat kemanisan dan teksturnya aja teman-teman. Ini menurut aku pribadi ya. Kalau buah semangka mungkin hanya satu yang kita cari yaitu rasa manisnya.
Dari semua jenis semangka pasti rasanya sama. Namun kalau lebih manis otomatis akan lebih unggul. Apalagi kalau semangka non biji. Nah, terakhir kita akan cicip buah black sapote. Ini yang berbiji ya. Ada juga jenis black sapote yang non biji. Bagi yang penasaran, mending gak usah penasaran lagi. Karena menurut aku rasanya gak spesial. Hanya perpaduan ubi jalar dan buah alpukat. Aku gak tahu kalau jenis yang lain mungkin lebih enak. Tapi tergantung selera ya teman-teman. Cukup dulu ya untuk video kali ini. Dadah!